Pemirsa, di tengah dinamika politik dan tantangan kemanusiaan yang terus menghadang bangsa, ada satu suara yang tidak pernah surut. Suara tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadi kompas arah gerak seluruh jajaran pemerintah. Dari pembahasan undang-undang di Senayan hingga penanganan bencana di garis depan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan jelas. Kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Bukan hanya retorika, tapi sebuah instruksi yang diterjemahkan langsung di lapangan. Ketika hujan tidak lagi sekedar turun, tetapi berubah menjadi ancaman. Rakyat menunggu satu hal, kehadiran negara. Di Jawa Barat, air meluap dari sungai-sungai besar, menyisakan genangan, pengungsian, dan kecemasan yang tidak bisa dibendung. Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas, negara harus hadir, cepat, nyata, dan berpihak pada keselamatan rakyat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung banjir di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kunjungan ini bukan seremonial. Ini adalah tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar keselamatan warga menjadi prioritas utama. Di lokasi pengungsian, Wapres menegaskan satu hal, pemimpin tidak boleh jauh dari rakyat saat bencana datang. Pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua. Sebentar ya, nanti kita cek satu persatu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya, diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Terus untuk tempat berobat harus ada 24 jam ya. Kebutuhan apa baju bersih sudah kita penuhi ya. Bagi Wapres, penanganan banjir tidak berhenti pada evakuasi. Negara harus memastikan setiap kebutuhan dasar terpenuhi, dari makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan yang siaga sepanjang waktu. Lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama. Karena dalam bencana, mereka yang paling rapuh harus paling dulu dilindungi. Mungkin yang hewannya masih barangkali di sini dulu, nanti bantuan-bantuan yang belum di-cover ya, misalnya kita penuhi, misalnya ada dapur umum untuk kesehatan, saya titik setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera dinadrop ya Pak ya. Segera untuk hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Banjir bukan hanya soal hari ini. Ia adalah peringatan tentang tata kelola lingkungan ke depan. Wapres menegaskan pentingnya langkah antisipatif agar bencana serupa tak terus berulang. Normalisasi sungai, koordinasi lintas lembaga, dan penataan kawasan menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Bagus. Perlu koordinasi dengan pusat juga. Ya lanjutkan. Bahwa pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua. Sebentar ya, nanti kita cek satu persatu. Di hari yang sama, Wapres melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat. Didampingi Wakil Bupati Karawang,
Wapres mendatangi 3 posko pengungsian, mendengar langsung apa yang dirasakan warga. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat sore. Tadi arahan dari Pak Wapres terkait bencana. Pak Wapres siap membantu dan menyupport. Terus dimintain data, insya Allah nanti data kita rekap untuk rumah yang rubuh, terus PC portable, terus kekurangan kebutuhan yang dibutuhkan para pengungsi. Jadi Pak Wapres menekankan untuk pelayanan kesehatan bagi anak-anak, terus bagi ibu hamil, lansia, terus yang disabilitas. Tadi Bapak negor, ya mudah-mudahan kita tindak lanjuti. Yang disabilitas tadi kita rujuk ke rumah sakit RSUD. Kalau untuk akses di sini juga kita pelayanan ini Puskesmas, jadi 24 jam untuk pelayanan kesehatan untuk pengungsi terus yang terdampak banjir, insya Allah udah ditangani sama Puskesmas setempat. Data BPBD mencatat, banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet berdampak pada lebih dari 4.300 kepala keluarga atau sekitar 14.000 jiwa di 12 kecamatan. Tadi kita sudah menerima arahan, kemudian kita sudah menerima kunjungan dari Pak Wapres untuk meninjau lokasi yang terdampak. Jadi ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi. Ini kita sudah melaksanakan dan berkoordinasi dengan BPBD, kemudian pemerintah daerah untuk tetap mensosialisasikan terkait dengan kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita terus melaksanakan pemantauan bersama dengan pemerintah daerah terkait dengan wilayah yang kena dampak daripada banjir ini. Nah, kemudian juga melaksanakan pendataan bagi masyarakat yang mengalami atau sedang sakit dan ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang hamil. Kemudian ada beberapa arahan untuk terus mensosialisasikan terkait dengan mitigasi ini, kemudian melaksanakan perbantuan kepada pemerintah daerah dalam hal nanti tindak lanjut setelah terjadinya atau dampak dari banjir ini. Jadi kita akan melaksanakan pembersihan, kemudian bersinergi dengan pemerintah daerah, tetap juga melaksanakan mitigasi, sosialisasi. Demikian. Jadi bukan hanya di wilayah ini saja, di tempat lain di wilayah Kabupaten Karawang kita tetap melaksanakan. Banjir mungkin datang membawa air, tetapi negara datang membawa harapan. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan satu sikap, rakyat tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi bencana. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan ketika air surut, yang harus tetap tinggal adalah kepedulian, kesiapsiagaan, dan keberpihakan negara kepada warganya. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana dan tetap di Jendela Istana.